Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah rahmatullah, marilah kita bersyukur dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yang mana sejak dari malam telah berkumandang alunan suara takbir, tahmid dan tahmid sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinu a'yadakum bil-takbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Kalimat takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Rabb semesta alam dan segenap yang berhubungan dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terutama Allah jamaah Idul Fitri rahimahullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama. Maka sudah pantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira merayakan sebuah kemenangan dan kebahagiaan berkah limpahan rahmat dan berfirman Allah Ta'ala. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita banyak pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya, di mana di bulan Ramadan
kita menghiasi diri kita dengan amal-amal kebaikan, seperti memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus, istighfar atau pengampunan, salat-salat sunnah seperti tarawih, witir, tahajud dan salat-salat sunnah lainnya. Kemudian menghiasi diri pula dengan memperbanyak infak dan sedekah, serta tidak menghitung-hitung amal-amal kebaikan yang kita lakukan, karena semua itu kita lakukan hanya mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bulan Ramadan melatih diri kita untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, di mana di saat itu kita bersemangat mengabdikan diri pada Allah Ta'ala untuk meraih kemenangan dengan predikat takwa. Kita meninggalkan makan dan minum pada siang hari, menahan lapar dan dahaga, serta menjaga diri kita dari segala sesuatu yang dapat merusak puasa dan pahala puasa. Hanya satu harapan kita, semua adalah keridhaan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi dijelaskan, kullu amali adama yudha'afu hasanatu asyru amsalha ila sab'imi'atin dhi'fin. Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li, sebab puasa adalah untukku Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri Allah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Mereka orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dicintai Allah Ta'ala. Sementara dari aspek sosial, semua orang pernah merasakannya, tetapi tidak semuanya pernah merasakan lapar. Oleh karena itu, ada 3 pesan yang dapat diambil dari Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama. Pesan pertama adalah tahdimun nafsi. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar kita, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Di dalam kitab Madahib Tarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu atau naluri sejak dia dilahirkan, yaitu naluri marah, naluri pengetahuan, dan naluri syahwat. Dari ketiga naluri ini, yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Kemudian Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat, 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia. 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Sifat yang pertama adalah sifat kebinatangan atau disebut dengan bahima. Tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat buas atau safahiyah. Tanda-tandanya banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Yang ketiga sifat syaitaniyah. Tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah dibina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat dengan baik memaksimalkan sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya akan terhiasi dengan akhlakul karimah. Selanjutnya mereka akan menjadi manusia yang meraih kemenangan dengan predikat takwa. Manusia yang sesungguhnya benar-benar meraih kemenangan yang sesungguhnya, yang menjadi harapan setiap orang. Manusia yang dalam hari raya ini
menampakkan 3 hal sebagai pakaiannya, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf dan berbuat baik pada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah, wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Imran 133. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pesan kedua adalah pesan sosial. Pesan sosial Ramadan ini terlukiskan dengan indah, yaitu pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat Islam mengeluarkan zakat fitrah pada 8 kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin. Tampak bagaimana tali silaturahim serta semangat untuk berbagi demikian nyata terjadi. Kemudian kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong menolong atau disebut dengan ta'awun antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, antara orang yang hidupnya berkecukupan dengan orang-orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Dalam kesempatan ini, orang yang menerima zakat akan merasa terbantu beban hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah. Pesan yang ketiga adalah menjaga semangat keimanan dan ketakwaan. Bulan Ramadan dengan seluruh keutamaannya telah memberikan semangat keimanan dan ketakwaan bagi setiap muslim. Atas dasar kekuatan imanlah mereka mampu menahan lapar dan dahaganya saat berpuasa. Dan atas dasar iman pula mereka bertahan sholat malam setiap malamnya. Dan atas dasar iman pula mereka mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya di penghujung Ramadan. Andai kata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi seorang muslim, tentu dia tidak akan membiarkan semangat keimanan dan ketakwaannya redup. Dengan semangat tersebut, ia akan terus bermujahadah untuk menggapai takwa. Bagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tamu-tamu Allah yang mendapatkan rahmat dan cintanya. Demikianlah 3 pesan yang disampaikan oleh Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk menerapkan ketiga pesan ini ke dalam kehidupan nyata. Semoga kita semua menjadi manusia pasca Ramadan yang selalu mendapatkan rahmatnya, ampunannya, dan petunjuknya, sehingga kita diridhoinya untuk menjadi penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil 'ibadis salihin. وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل في وطنه. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمين والمسلمات اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم وقل صدورهم. اللهم تقبل منهم الشهداء إنهم المرضى والجهل. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل صيامنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فإن يذكركم فاسألوه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد.